Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah Fu Dongli dan sekelompok tetua keluarga Fu memasuki medan perang, mereka segera menyerang Sui. Sangat kuat. Hong Jiuxiong dan tetua keluarga Hong lainnya mengerutkan kening, wajah mereka suram. Semuanya, apa yang kamu lakukan? Menurut perjanjian, kamu hanya perlu menonton pertempuran. Hong Jiu minum. Keluarga Fu terlalu tidak autentik. Melihat Sui akan kalah, dia sepertinya datang untuk mengambil buah persik. Senior, jangan salah paham, kami di sini untuk membantu, dan kami tidak akan menyerang. Fu Dongli menjelaskan dengan suara hangat, tugas yang paling mendesak adalah membunuh Sui sekaligus. Hong Jiuxiong mendengus dingin, tapi tidak mudah untuk mengatakan apapun. Ayo pergi juga. Dan monster tua dari kekuatan besar seperti Tianyin Xianmen, Seng Xuan Jianzai, Nanli Purelen dan lain-lain melihat ini, mereka tidak lagi ragu, dan mereka semua membunuh mereka secara berkelompok. Mereka memang telah bersekutu dengan keluarga Hong sejak lama, dan mereka telah sepakat bahwa setelah membunuh Sui dan memenangkan kekuatan reinkarnasi, semua kekuatan utama mereka bisa mendapatkan bagian dari kue itu. Tapi perjanjian semacam ini sangat rapuh dengan sendirinya. Lagi pula, aturan yang ditetapkan oleh Hong Feiguan bisa dibatalkan sesuka hati. Siapa yang berani percaya bahwa keluarga Hong tidak akan kembali setelah merampok kekuatan samsara? Oleh karena itu, kekuatan musuh itu telah mengambil tindakan, di permukaan mereka membantu, tetapi sebenarnya mereka ingin mengambil kesempatan pertama saat membunuh Sui, dan mencegah kekuatan reinkarnasi dimonopoli oleh keluarga Hong. Situasi tiba-tiba berubah. Sekilas, monster tua dari semua tradisi besar dikirim berkelompok, masing-masing dengan nafas yang menakutkan. Jika para dewa melakukan ekspedisi, dunia akan terganggu. Monster tua ini berjumlah ratusan orang, dan semuanya dibudidayakan di alam Xiaxia. Dengan tidak adanya roh mati tingkat abadi, mereka mewakili puncak kekuatan tempur di area terbatas Feixian, dan mereka dapat dengan mudah menyapu langit berbintang. Dan sekarang, mereka dikirim bersama untuk membunuh Sui bersama. Ratusan roh dari berbagai sekte dikirim bersama, bagaimana kekuatan semacam itu bisa dibandingkan? Sampai ketemu lagi. Ledakan. Langit bergetar dan semuanya jatuh. Sepertinya bencana kiamat telah datang, gelombang pasang cahaya peri merusak langit, dan harta yang mempesona melepaskan kekuatan ilahi, menyapu 10 arah. Dunia itu tampaknya benar-benar hancur. Pusat kekuatan yang menyaksikan pertempuran di kejauhan semuanya tertegun dan ngeri, dan hanya ada satu pikiran di benak mereka. Sui, ini sudah berakhir. Belum lagi, Sui sudah terluka di duel sebelumnya, dan posisinya berada di posisi genting. Sekarang, ratusan monster tua dari alam Xiaxia dikirim bersama, dan mereka berebut untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Siapa yang bisa menghentikan serangan seperti itu? Bagaimanapun, Sui ini memang legenda tak tertandingi dari zaman kuno, tak tertandingi di masa lalu dan sekarang. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk layu. Seseorang menghela nafas. Orang-orang yang hadir adalah semua jiwa mati yang selamat dari zaman kuno, dan mereka semua adalah orang-orang di jalan selama hidup mereka. Tapi tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Sui adalah eksistensi yang tak tertandingi. Melihat melalui zaman kuno dan langit, saya tidak dapat menemukan orang yang dapat dibandingkan dengannya. Ini benar-benar unik. Sayangnya, legenda yang cukup mengejutkan masa lalu dan masa kini akan hancur. Legenda apa, dalam analisis terakhir, yang semuanya terkait dengan kekuatan reinkarnasi? Jika aku bertanggung jawab atas reinkarnasi, mengapa kamu tidak dapat melakukan ini? Seseorang berbisik jika tidak demikian, bagaimana kekuatan besar bisa begitu gila? Lapangan bergetar dan orang-orang gelisah. Di medan perang, sekelompok karakter dari alam Xiajing menembak seperti orang gila, membunuh Sui sama sekali tidak dapat melawan, dan terluka parah. Kemanapun dia mengelak, dia akan dilanda teror. Hanya dalam beberapa kedipan, dia berdarah di sekujur tubuhnya, jubah hijaunya diwarnai merah, dan ada banyak bekas luka di tubuhnya.
Jika bukan karena Heaven Punching Furnace memblokir sebagian besar serangan, saya khawatir itu tidak akan bisa menahannya. Musuh-musuh itu gila, mereka semua melihat bahwa Su Yi akan kalah, dan mereka tidak sabar untuk menekannya secepat mungkin. King Shu, bisakah kita menonton saja? Mo Yuanshan sangat cemas. Sebelum beraksi, leluhur Xinglin mengeluarkan perintah, apapun yang terjadi, dia harus melakukan yang terbaik untuk menghabisi Su Yi. Wajah Giok Mo King Chou yang cantik selalu berubah, dan hatinya terjerat hingga tidak bisa lagi ditambahkan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Su Yi pernah memperingatkan bahwa bahkan jika dia melihatnya di tempat yang ditakdirkan, mereka tidak akan diizinkan untuk campur tangan. Bahkan sebelum pertempuran barusan, Su Yi sekali lagi memberitahunya. Tapi sekarang, ketika dia melihat situasi Su Yi yang sangat berbahaya, bagaimana Mo King Chou bisa bersikap acuh tak acuh? Sudah di sini, mengapa awan merah peri belum datang? Mo King Chou bingung. Menurut ramalannya, selama pertempuran terakhir di Zixiaotai, Peri Hongyun tampaknya menyelesaikan krisis untuk Su Yi. Bagaimana dia bisa berdiri dan menonton saat ini? Namun, Su Yi sudah berada dalam situasi putus asa, tetapi awan merah peri belum menunjukkan jejak apapun. King Chou, rekan Taois Su sedang sekarat. Mo Yuan menginjak kakinya dengan tergesa-gesa. Tubuh halus Mo King Chou bergetar, dan dia melihat Su Yi benar-benar terkepung, tubuhnya rusak parah, berlumuran darah, dan sepertinya jatuh kapan saja. Musuh-musuh itu seperti hiu darah, semuanya gila. Tangan di atas. Mo King Chou mengatupkan giginya dengan tajam, tidak lagi ragu. Su Yi menolak untuk membantu, jadi mengapa keluarga Mo tidak mau membantu? Tidak. Bahkan leluhur Xinglin pernah memberi perintah untuk mati, apapun yang terjadi, dia harus berdiri teguh di sisi Su Yi dan membelanya. Mo Yuanshan disegarkan dan berkata dengan tajam bunuh. Ledakan. Sekelompok monster tua dari keluarga Mo melakukan serangan berani. Setiap dari mereka menembak dengan seluruh kekuatan mereka, dan tidak peduli siapa lawannya, mereka langsung mendesak harta karun itu untuk meledakkannya. Tiba-tiba, terjadi kekacauan di lapangan. Monster tua yang mengepung Su Yi semuanya lengah, dan mereka semua terkejut. Kutukan terdengar di medan perang. Apakah keluarga Momu gila? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh semua orang mati di dunia? Brengsek. Membunuh mereka. Mata tokoh Juxia Jing dari kekuatan musuh utama berwarna merah, bagaimana mereka bisa takut dengan kekuatan keluarga Mo, semuanya gila untuk melawan. Meskipun pengiriman kekuatan keluarga Mo memang membantu Su Yi menahan banyak musuh, bagaimanapun juga itu adalah setetes air. Su Yi masih dikepung. Aku benar-benar tidak mendengarkan. Su Yi menghela nafas. Namun, dia juga tersentuh. Mo King Chou dan yang lainnya ikut campur, ini sama saja dengan mencabik-cabik wajah dengan kekuatan musuh itu dan sepenuhnya berdiri di sisinya. Konsekuensi seperti itu ditakdirkan untuk menjadi serius dan akan dianggap sebagai musuh publik dari jiwa-jiwa yang mati di dunia. Tapi keluarga Mo melakukannya tanpa ragu. Memang benar bahwa ini pasti tidak dapat dipisahkan dari orang asli Hongyun, tetapi itu cukup untuk membuktikan bahwa keluarga Mo benar-benar berkorban untuknya, Su Yi. Ini membuat Su Yi tidak bisa diam. Tiba-tiba, wasiat abadi berteriak keras, meraih tungku penguat surga dan meraihnya di tangannya. Dia tidak bisa menahan tawa, sayang mulai sekarang, ini akan digunakan oleh keluarga Hongku. Pada saat yang sama, Su Yi batuk darah. Dia terluka parah, tubuhnya akan meledak, dan darah tidak bisa berhenti mengalir. Dan semua ini membuat musuh-musuh itu semakin gila, dan mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menekan Su Yi secepat mungkin. Bahkan jika Mo King Chou mengambil monster tua dari keluarga Mo dengan putus asa, mereka tidak dapat membantu mereka tepat waktu, dan mereka sangat cemas. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa meskipun Su Yi berada dalam situasi putus asa, matanya yang dalam selalu tenang, acuh tak acuh, dan tenang, tanpa fluktuasi. Sejak dia datang ke area terbatas Feixian untuk bertarung, dia mengira akan menghadapi pembunuhan yang tidak terduga, bagaimana mungkin dia tidak siap. Dengan pertempuran hidup dan mati yang sengit ini,
aku dapat memurnikan semangat kesempurnaan agung, serta keadaan pikiran dan kemauan yang benar-benar sempurna dan tidak dapat dihancurkan. Dan sekarang, aku merasa bahwa kesempatan untuk menerobos telah datang. Su Yi berbisik di dalam hatinya. Kultivasinya di alam gua telah mencapai tingkat kesempurnaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya hal yang hilang adalah penempaan semangat, suasana hati, dan kemauan. Jika Anda membandingkan basis budidaya dengan tungku, maka semangat, keadaan pikiran dan kemauan adalah apinya. Hanya ketika api menyala hingga batasnya, tungku dapat beresonansi sepenuhnya dan mencapai terobosan paling ekstrim. Saat ini, dalam pertarungan hidup dan mati ini, Su Yi telah mencapai langkah ini. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa jalur bulu yang sepenuhnya disajikan dalam aturan surga, dia bahkan dapat menginjaknya jika dia mau. Dentang. Dalam tabrakan yang menghancurkan bumi, pedang manusia Su Yi terbang menjauh dan direnggut oleh Fu Dongli di kejauhan. Pada titik ini, Su Yi kehilangan tungku perbaikan surga dan pedang manusia, dan terluka parah dan berada di ambang kematian. Di mata musuh besar itu, mereka tidak berbeda dengan domba yang akan disembelih. Mo Qingqiu dan yang lainnya semuanya patah hati, benar-benar berubah warna, tak terbayangkan, jika Su Yi mati seperti ini, bagaimana dia bisa membantu klan. Para penonton di kejauhan mau tidak mau menunjukkan ekspresi yang tak tertahankan, dan gambaran tragis dan berdarah dari pembunuhan Su Yi muncul di benak mereka. Su Yi mengangkat matanya ke langit, matanya dipenuhi antisipasi. Pada saat ini, di lautan kesadarannya, rantai Dewa ke-6 meraung keras, memicu fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Itu dia, kursi ini akan membantumu membunuh musuh. Bagaimanapun, kita tidak boleh menerobos saat ini. Teriakan nyaring penuh kebencian dan ketidakberdayaan terdengar di lautan kesadaran. Itu adalah suara yang ke-6. Apakah kamu akhirnya menundukkan kepala? Senyum tipis muncul di bibir Su Yi. Dalam kontes sunyi antara saya dan generasi ke-6 ini, saya akhirnya menang. Dan inilah alasan mendasar mengapa Su Yi datang untuk bertarung kali ini tanpa ragu. Untuk memaksa generasi ke-6 berkompromi dan tunduk. Tidak menunggu Su Yi bahagia, kepalanya berdengung, lautan kesadaran bergetar, kekuatan Taoisme yang misterius dan luas muncul dari rantai Dewa ke-6 dan mengalir ke seluruh tubuh Su Yi. Segera, pada Su Yi, kekuatan mengerikan yang begitu mendominasi dan tak terbatas membuat langit bergetar diam-diam muncul. Tubuh Su Yi rusak dan berlumuran darah, dan dia tidak berdaya. Dia berada di ambang kematian. Minggir. Membunuh. Reinkarnasi. Saat itu, dunia akan diatur, siapa yang berani tidak patuh. Hal yang paling menarik adalah dengan kekuatan reinkarnasi dapat dicapai. Ini jelas merupakan godaan yang tak tertahankan bagi keberadaan mereka yang bercita-cita untuk melangkah lebih jauh. Dalam situasi kacau dan bergejolak, Fu Dongli mengorbankan lonceng emas yang dipenuhi cahaya peri dan menjatuhkannya ke udara. Dentang. Gelombang suara emas menyebar, dan semua orang di dekatnya terguncang untuk mundur. Dan mengambil kesempatan ini, Fu Dongli memimpin untuk membunuh Su Yi. Su Yi, bagaimanapun juga, kamu harus mati di bawah tanganku. Fu Dongli tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan niat membunuh di matanya penuh dengan keinginan dan kegembiraan. Dia tidak akan pernah melupakan adegan di mana dia hancur saat berhadapan dengan Su Yi. Ketika dia berbicara, dia sudah mulai, dan mangkuk giok Qian muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dan mangkuk giok itu disemprot dengan hujan cahaya yang luar biasa. Mangkuk dunia. Sepertinya seukuran telapak tangan, tapi cukup untuk menampung dunia kecil. Ini adalah harta peri yang nyata, bila digunakan untuk membunuh musuh, dapat dengan mudah menekan musuh. Sayangnya, mangkuk Qian Kun ini memiliki celah yang mengejutkan dan rusak parah. Namun, meski begitu, kekuatan harta ini sangat menakutkan. Minuman Fu Dongli. Mangkuk Qian Kun memicu hujan cahaya yang indah, menutupi Su Yi. Saat ini, mata Su Yi menjadi dingin dan diam-diam mendominasi, busur samar terangkat di bibirnya, dan kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan diam-diam muncul dari tubuhnya. Dia mengangkat tangannya sesuka hati. Ledakan. Langit meledak.
Itu bukan perjuangan. Takut. Gemetaran. Senyum dan kegembiraan di wajah Fu Dongli mengeras, matanya tiba-tiba menyusut, dan dia kehilangan suaranya kamu. Ledakan. Mangkuk Qian Kun terkoyak di antara telapak tangan dan jari Su Yi, berubah menjadi potongan-potongan dan mengambang. Mangkuk pecah, juga mau berurusan dengan kursi ini. Mata Su Yi penuh ejekan, dan dia tidak merahasiakan rasa jijiknya. Fu Dongli menderita serangan balik, batuk seteguk darah, dan berubah warna karena terkejut. Tokoh besar lainnya di sekitarnya belum bereaksi. Mati. Kota. Membunuh. Mata mereka merah, hampir gila. Melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa, memperlihatkan gigi seputih salju. Di kedalaman mata yang biasanya dalam itu, ada gelombang pembunuhan yang acuh tak acuh, dan bahkan aura seluruh tubuh berubah total. Mendominasi, sombong dan mendominasi. Hampir pada saat yang sama, kekuatan menakutkan yang mengguncang langit benar-benar dilepaskan dari sosok Su Yi yang terluka parah. Ledakan. Kekosongan di dekatnya runtuh, dan semuanya runtuh. Terbang keluar. Segera, jeritan dan seruan terdengar tanpa henti. Ini pedangku. Su Yi mengangkat tangannya dan meraihnya. Dentang. Pedang manusia yang awalnya ditekan oleh Fu Dongli jatuh ke telapak tangan Su Yi. Dia menjentikkan jarinya. Sangat jarang bisa menyempurnakan pedang seperti itu di lingkungan ini. Su Yi mengangguk. Ketika dia berbicara, dia memutar pergelangan tangannya dan menebas dengan pedang sederhana. Ledakan. Sebuah pedang Qi meledak ke udara, panjangnya 1000 kaki, dan 7 atau 8 orang di kejauhan tiba-tiba meledak seperti kertas, dan jiwa mereka berserakan. Pedang ini, tanpa kekuatan reinkarnasi, murni dan mendominasi. Penonton kaget dan kaget. Bagaimana ini mungkin? Seseorang berteriak. Di mata orang-orang sebelumnya, Su Yi terluka parah dan sekarat, tidak berbeda dengan seekor domba yang akan disembelih. Siapa sangka dalam sekejap mata, Su Yi sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda, hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk mengusir semua musuh. Mo Qingzhou, Mo Yuanshan dan yang lainnya juga terkejut. Sebelumnya, ketika mereka melihat Su Yi sekarat, mereka sangat gugup sehingga hati mereka tergantung di tenggorokan, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Su Yi tidak hanya tidak menderita, tetapi juga menggagalkan pengepungan lawan dalam satu gerakan. Tidak mati. Penonton di kejauhan hampir menganga kaget. Ada yang salah, bagaimana kekuatannya, bagaimana dia bisa begitu kuat? Seseorang tersentak dan tergagap. Karena Su Yi saat ini memang berbeda. Jubah hijaunya berlumuran darah, dan tubuhnya terluka parah. Kekosongan di dekatnya bergetar hebat, dan sepertinya tidak tahan tekanan. Ketika orang melihat dari kejauhan, apa yang mereka lihat bukanlah seperti seorang kultivator yang putus asa, tetapi seperti seorang guru yang tak tertandingi yang datang ke dunia. Nafas seperti itu membuat orang merasakan tekanan dan kedinginan di tubuh dan pikiran. Hati-hati, orang ini sepertinya dirasuki oleh kekuatan yang menakutkan. Perkemahan keluarga Hong, yang abadi akan mengingatkan dengan ekspresi serius. Begitu kata-kata ini keluar, kelopak mata banyak orang melonjak. Mungkinkah ini kartu truf asli Su Yi? Betapa hebatnya musuh yang kutemui, ternyata hanya sekelompok hantu yang kesepian. Su Yi menggendong punggungnya di satu tangan dan memegang pedang di tangan lainnya, matanya seperti sinar pedang yang mendominasi, memindai penonton, dan jejak penghinaan yang tak terselubung muncul di antara alisnya. Bahkan, kecewa. Bahkan bukan peri sungguhan. Su Yi mengerutkan kening. Setiap orang. Nada ini sungguh menakjubkan. Tampaknya di depannya, bahkan yang abadi pun tidak memenuhi syarat untuk dilihat. Berpura-pura. Yang abadi dari keluarga Hong mendengus dingin, semuanya, cepat dan korbankan harta yang paling berharga dan bunuh kalajengking ini. Bagus. Karakter dari berbagai faksi di ranah Juxia secara alami jelas dan kuat. Ke atas. Di sisi pedang abadi, si Ewen Liu melemparkan sarung kuno. Sarungnya meraung, dan hantu peri pedang muncul. Ini adalah kehendak yang abadi, dan itu sangat kuat. Tolong biarkan leluhur melakukannya. Sen Xuanjian Zai Zhang Qinghai tampak serius dan memegang sepotong giok peri di kedua tangannya.
Langit dan bumi bergetar, dan potongan batu giok abadi meledak, memantulkan. Sosok Anggun dan Anggun tiada taranya. Itu adalah kehendak peri lagi. Pada saat yang hampir bersamaan, di kam-kam besar seperti Tianyin Xianmen, tanah murni Nanli, dan keluarga Fu, keabadian akan bangkit satu demi satu. Dalam sekejap mata, ditambah wasiat abadi keluarga Hong, ada 16 wasiat abadi di lapangan. Penonton di kejauhan semuanya terkejut dan benar-benar terpana. Seberapa menakjubkan pemandangan ini. Tidak diragukan lagi, untuk membunuh Sui kali ini, semua silsilah Dao datang dengan persiapan, tidak hanya mengirim sekelompok keberadaan siare alam, tetapi juga membawa pembunuh besar seperti kehendak yang abadi. Hal-hal lama ini sangat kejam. Mo Qingzhou merasa gugup. Sosok besar keluarga Mo di sekitarnya juga ketakutan. Siapa yang mengira bahwa kekuatan besar itu akan melakukan pertempuran sebesar itu hanya untuk menghadapi Sui? Melihat pemandangan ini, Sui tampak sangat tidak puas dan mengerutkan keningnya, hanya ini. Semua orang tidak bisa tidak tercengang, bukankah ini cukup? Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Yang abadi dari keluarga Hong berbicara dengan dingin. Ledakan. Dia dan 15 makhluk abadi lainnya akan bergabung dan memicu semburan kekuatan yang mengerikan, seperti makhluk abadi yang sebenarnya. Dunia terbalik, dan 10 arah bergejolak. Monster-monster tua di alam Siaksia tidak tahan, dan harus menghindarinya, jika tidak, mereka juga akan menderita kerugian besar jika terpengaruh. Ini adalah teror dari kehendak abadi. Meskipun itu bukan keabadian yang sebenarnya, ia memiliki kekuatan yang jauh melampaui kultivator alam kenaikan. Sui sangat marah. Sebenarnya, generasi keenamnya yang marah. Kali ini, dia terpaksa berkompromi dengan Sui, yang membuatnya tidak senang, dan berencana membunuhnya. Siapa sangka, tetapi bertemu dengan beberapa karakter yang tidak sedap dipandang. Mencacah. Pantom pedang abadi, dari bangunan abadi pedang abadi datang lebih dulu, dan komandan bergerak, hujan pedang yang megah turun seperti galaksi 9 hari. Dunia ke-6 bergerak. Dentang. Dia bahkan tidak melihat, dia melangkah ke dalam kehampaan dan menebas. Energi pedang kecil, sederhana, tetapi memiliki potensi untuk mendominasi dunia. Ledakan. Hujan pedang meledak. Hantu peri pedang itu datang dengan cepat dan mati lebih cepat, dan langsung terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh pedang Sui, yang meledak dengan keras. Hati semua orang terkepal oleh tangan besar, dan mereka ngeri. Satu pedang, potong kehendak yang abadi. Dan ini baru permulaan. Di mata semua orang, Sui saat ini seperti dewa pedang yang datang ke dunia, napasnya menghina, dan 10 arah bergetar. Terlalu menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat keinginan orang-orang abadi itu dan teknik rahasia apa yang mereka gunakan, di depan Sui, mereka tidak cukup untuk dilihat. Rasanya seperti lalat capung mengguncang pohon dan mengengat ke api. Ledakan. Penonton di kejauhan terkejut dan kosong. Saksikan keajaiban yang luar biasa. Itu harus menjadi pembantaian sepihak. Orang yang dibantai adalah kehendak abadi di atas alam Juxia. Adegan pembunuhan murni dan ekstrim tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan. Dengan upaya yang begitu menakjubkan, 9 makhluk abadi telah kehilangan keinginan mereka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.